Pemirsa, pemberian vaksin menjadi hal penting lantaran vaksin memberikan perlindungan untuk penerimanya melalui pembentukan antibodi yang melindungi dari penyakit tertentu. Pemerintah telah memastikan berbagai jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia aman dan efektif untuk masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta untuk segera ikut vaksinasi COVID-19 tanpa perlu memilih-milih merek vaksin. Guna membahasnya lebih lanjut, kita telah bergabung dengan dokter yang juga influencer, yaitu adalah Dr. Nadia Alaidrus, dan juga ada di sini Mas Fahmi Saimima dari komunitas Bike to Work Indonesia. Terima kasih Dr. Nadia dan juga Mas Fahmi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time ini. Kalau kita lihat terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, mungkin saya ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Apa saja mungkin yang bisa dilakukan masyarakat, tentunya khususnya masyarakat Indonesia di sini untuk turut membantu mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Eliza. Menurut saya nih, apa yang bisa dilakukan masyarakat tentunya dari diri sendiri dulu, dari kesadaran diri sendiri dulu, bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu dengan ketat ya. Walaupun kita tahu sekarang PPKM Dr. Nadia. kan berarti kemudian bebas lepas gitu, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti Ya, silakan dilanjut. Tadi sempat terputus sedikit, Dr. Nadia. Oke, ya. Ya, jadi tetap menjalankan protokol kesehatan yang kita tahu dengan 5M dan tentunya juga dengan menjalankan vaksinasi. Ini sangat penting ya, melakukan vaksinasi itu sampai 2 dosis. Dan yang kita itu semua aman. Yang ada di Indonesia, kita tahu ada Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, itu semuanya aman. Jadi nggak perlu milih-milih, yang penting segeralah vaksinasi. Karena vaksin yang paling baik itu adalah vaksin yang paling cepat kita dapatkan. Apa yang ada depan mata, segeralah vaksin. Ya, ini kan kalau kita lihat berarti sebenarnya caranya bagaimana kita bisa mendukung terkait dengan atau menurunkan, membantu mengendalikan kasus 19. Kalau tadi kata Dr. Nadia dari diri kita sendiri, yaitu tetap patuhi protokol kesehatan ya Dok ya, salah satunya itu, dan juga vaksinasi nih. Nah, tapi kalau kita lihat ya Dok, dari jumlah capaian vaksinasi Dok, ini kan hingga 14 Oktober tercatat capaian vaksinasi dosis pertama ini sebanyak itu bisa dikatakan hampir 50% lah, atau 104 juta orang, dan 60 juta orang lainnya ini telah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Apakah dengan jumlah tersebut masih ada kemungkinan adanya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, Dok? Oke, jadi ketika kita memprediksi apakah ada gelombang ketiga. Nah, itu maka kemungkinan itu masih akan tetap ada ya. Karena yang pertama, bagaimana biasanya kita tahu Indonesia kan sekarang lagi membatasi untuk datangnya orang asing ya. Jadi yang dibuka bandaranya hanya Jakarta, dan juga kalau nggak salah mana ya, satu bandara lagi saya lupa di mana. Bali. Nah, kemudian juga ya, Bali salah satunya ya. Nah, dan ketika kita itu takut adanya mutasi baru, itu ketika ada penyebaran secara cepat di satu komunitas. Nah, itu yang makanya bisa menyebabkan adanya mutasi baru. Makanya selalu jalankan protokol kesehatan itu dengan ketat. Dan kita ngelihat kalau vaksinasi itu udah sampai 100 juta ya, artinya sudah di hampir angka 50% ya. Itu berarti kita lihat udah sangat baik ya, kesadaran masyarakat itu sudah sangat tinggi. Bahkan masyarakat itu selalu antusiasnya untuk mencari vaksinasi itu sekarang cukup tinggi. Itu perlu kita apresiasi, karena kalau kita lihat sekarang angka COVID menurun itu hasil dari kepatuhan masyarakat untuk menjalankan PPKM dan juga menjalani vaksinasi. Kayak gitu. Ya, artinya kita tetap tidak boleh lengah ya, meskipun sudah 50%, karena ada banyak negara yang juga akhirnya melonggarkan cakupan vaksinasinya yang meskipun sudah 80%, tapi masih juga terdampak efek atau masih kena juga gelombang ketiga ini. Oke, gelombang ketiga. Betul, saya beralih ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini udah divaksin belum nih Mas Fahmi? Udah dong Elisa. Oke. Nah Mas Fahmi, ini kalau terkait dengan vaksinasi di komunitas Bike to Work sendiri nih Mas Fahmi, sebagai tentunya kita tahu Bike to Work ini kan komunitas yang jaringannya
tersebar di Indonesia. Ini bagaimana tentunya pantauan keanggotaan dan juga bisa dibilang keanggotaan komunitas dari Back to Work sendiri terkait dengan vaksinasi ini, Mas Fahmi? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Salah satu peran aktif dari sebuah komunitas adalah tentunya bermaslahat ya bagi masyarakat gitu. Dan bagi Back to Work Indonesia, ketika masa pandemi kemarin, kami berusaha untuk membantu tentunya ya bangsa dan negara untuk bisa mengedukasikan kepada masyarakat tentang manfaat dari vaksin gitu. Dan bersyukurnya bahwa teman-teman maupun chapter kami di daerah pun sudah mulai mensosialisasikan ini sebagai sebuah bentuk manfaat yang sangat luar biasa dari vaksin itu sendiri gitu. Dan kadang ada anekdot di komunitas maupun di masyarakat, kalau vaksin atau kalau pemberian vaksin untuk penyakit lain kan hanya untuk diri sendiri gitu kan. Tapi kalau vaksin untuk COVID-19 ini manfaatnya banyak ya, selain buat tubuh, buat diri kita sendiri juga. Ya kalau sudah vaksin kan bisa ke mall, bisa naik pesawat, bisa naik kereta dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya dorongan buat bagi teman-teman maupun anggota kita di nasional di seluruh Indonesia untuk segera bervaksin gitu. Ya, itu, Mbak Elisa. Ya, artinya Mas Fahmi, kita juga tahu bahwa ini kan komunitas Back to Work kan kadang juga sama-sama dalam bersepeda seperti itu. Nah, ini kan vaksin juga sebenarnya melindungi antar sesama juga ya. Nah, tapi sejauh ini apakah memang sekarang seluruh anggota komunitas Back to Work ini sudah divaksin? Apa telah divaksin seperti itu, Mas Fahmi? Kami sedang mensimulasi banyak chapter di seluruh Indonesia untuk coba mendata ya, dan umumnya sih semua sudah divaksin gitu ya. Dan apalagi salah satu aset kita di Jakarta yaitu mobil operasionalnya Back to Work, kini sudah hampir 3 bulan bekerja membantu vaksinasi Serviam di Jakarta untuk turun langsung ke masyarakat di kota-kota Jakarta tuh yang di kampung-kampung. Jadi mobil Back to Work itu membantu vaksin keliling bersama Pemda DKI dan Serviam Santa Maria di Jakarta. Gitu. Dan umumnya sih sudah semua. Ya, karena vaksin kan ini kalau kita tahu bahwa vaksinmu melindungiku, vaksinku melindungimu, sama kayak masker ya, sebenarnya seperti itu ya. Oke, saya balik lagi ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, ini kan banyak juga ya pandangan masyarakat atau beberapa masyarakat yang masih menunda-nunda, kayak nanti dulu deh untuk melakukan vaksinasi, tentunya dengan alasan tertentu. Menurut Anda bagaimana terkait dengan hal ini, Dokter Nadia? Oke, iya, jadi sebenarnya masyarakat itu nggak perlu menunda-nunda vaksin ya, karena vaksin itu banyak sekali manfaatnya buat kita. Yang pasti membuat tubuh kita lebih mengenal virusnya, dan apabila terpapar, tubuh kita akan lebih memberikan gejala itu cenderung ke ringan sampai sedang. Makanya fungsi dari vaksin itu tubuh kita mengenali virusnya. Jadi buat apa nunda-nunda nunggu vaksin A, vaksin B, vaksin C? Karena setiap vaksin itu memiliki profilnya masing-masing. Tapi sebenarnya tujuannya satu, membuat tubuh itu mengenali virusnya. Jadi nggak perlu tuh nunggu, aduh nanti si vaksin ini bentar lagi datang. Nah, yang ada keburu kepapar duluan. Jadi lebih baik segeralah vaksin, apapun vaksin yang ada di depan mata, itu semuanya sama, manfaatnya sama. Ya, gitu. Dampak apa sih dok sebenarnya bagi mereka yang suka menunda, atau mereka yang menunda-nunda melakukan vaksinasi ini? Iya, tentunya tadi tubuh kita tidak mengenal virusnya, akhirnya tidak punya herd immunity kan. Jadi nggak tahu ini virus apa yang ada ketika terpapar oleh virus aktif, jadinya dia malah biasanya mengalami gejala sedang menuju berat. Ya kan kita tahu kebanyakan orang-orang itu banyak yang mengalami gejala sedang menuju berat. Nah, tapi ketika kita itu vaksin dan kita menjalani protokol kesehatan yang ketat, itu hanya mengalami biasanya gejala itu cenderung ringan hingga sedang atau justru tidak bergejala sama sekali gitu. Jadi pentingnya itu, karena ya itu tadi yang saya bilang, semua vaksin itu memiliki profilnya masing-masing,
sama aja. Dan biasanya memang hanya mengalami gejala-gejala minor itu wajar, kayak demam, nyeri di area bekas vaksin, itu biasanya hanya hilang dalam beberapa hari, bisa direda juga dengan obat seperti paracetamol atau anti nyeri, kayak gitu. Kalaupun ada gejala yang berat atau yang kita sebut KIPI, itu pasti diinvestigasi lah, dicari tahu, ditelusur gitu. Oke, baik. Ini cukup menarik terkait dengan pilih-pilih vaksin ini. Tapi kita akan bahasnya lebih lanjut lagi, Dr. Nadia dan juga Mas Fahmi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita masih bersama dengan Dr. Nadia Aledrus, dokter dan influencer, serta ada Mas Fahmi Saibima, komunitas Bike to Work. Ini saya kembali ke Mas Fahmi dulu nih. Mas Fahmi, sempat ada nggak sih di komunitas yang memang mengalami atau menunda vaksinasi karena memang tadi ingin menunggu vaksin tertentu misalnya masuk ke Indonesia? Banyak cerita dari kawan-kawan, sebenarnya bukan cuma menunggu ya, tapi saat gelombang pertama dan juga gelombang kedua yang hampir kita dapati banyak teman-teman yang terkena, itu mereka kena fase yang menunggu 3 bulan gitu. Dan kebetulan di medio bulan Agustus September itu vaksin yang terbaik baru datang semua gitu. Ya seperti Pfizer apa segala macam itu baru datang, sehingga memang banyak kawan-kawan itu yang masuk di fase Agustus kemarin gitu. Ya, itu lebih banyak disebabkan sih oleh pernah sempat positif COVID di 3 bulan sebelumnya gitu. Oke, Gitu Elisa. Artinya sebenarnya bukan memilih, tapi karena memang pas kondisinya memang harus menunggu 3 bulan karena pasca COVID seperti itu ya Mas Fahmi ya. Tapi pernah ada kejadian nggak sih Mas Fahmi yang memang menolak untuk tidak mau divaksin? Kebetulan Bike to Work Indonesia itu sebagai social movement ya, yang mengajak masyarakat untuk bergerak, berolahraga, menggunakan sepeda ke beragam aktivitas, sehingga di ruang lingkup kawan-kawan, di ruang lingkup anggota kami itu tentunya sudah paham arti kesehatan dan lain sebagainya lah. Artinya mereka sudah punya tekad untuk kembali sehat lah di tengah setelah berlangsungnya pandemi selama ini, dan hampir semuanya itu manut untuk divaksin gitu. Kalau ada kejadian mungkin ya karena mungkin termakan isu-isu hoax yang beberapa bulan yang lalu tuh cukup kencang ketika banyak penolakan terhadap vaksin ya, karena statusnya, karena bahannya, atau karena efek dan lain sebagainya sih. Tapi kita pastikan teman-teman sudah mengikuti vaksin, dan bahkan sudah yang kedua sudah pada lewat juga sih gitu. Oke, baik. Nah, ini cukup menarik sebenarnya Dokter Nadia, karena tadi ya banyak yang akhirnya mungkin memilih karena salah satunya informasi yang masuk terkait dengan vaksin ini sendiri membuat akhirnya masyarakat pun ada yang mungkin ragu, ada yang menolak, hingga akhirnya mungkin menunggu vaksin-vaksin tertentu. Nah, tapi menurut Anda sendiri sebenarnya apakah memang seperti itu? Ini kalau kita lihat mengapa sih masih banyak juga masyarakat yang masih memilih-milih vaksin tertentu? Oke, sebenarnya itu karena ya masyarakat mungkin ngelihat dari sosial media ya, atau lihat dari negara-negara lain, wah maunya Pfizer deh, atau maunya AstraZeneca. Nah, padahal tadi yang saya udah bilang, sebenarnya vaksin itu mereka intinya sama, membuat tubuh kita memiliki imunitas dengan mengenali virusnya. Cuman beda-beda di isinya aja gitu. Isinya misalnya kalau misalnya Pfizer itu adalah ibarat senjatanya si virus COVID, sedangkan kalau AstraZeneca kita ambil dari bagian-bagian tubuhnya. Tapi kan sebenarnya intinya satu, membuat tubuh kita itu mengenali virusnya. Jadi nggak perlu untuk memilih-milih vaksin. Kalau misalnya di daerahnya adanya Sinovac, segeralah vaksin Sinovac. Atau misalnya di daerahnya adanya AstraZeneca. Nah, kemudian juga banyak teman-teman yang masih melihat itu dari ada orang itu nge-share di sosial media, habis vaksin AstraZeneca jadi begini, atau habis vaksin Sinovac jadi begini, terus kemudian memilih-milih. Padahal seperti tadi yang awal saya bilang, respon tubuh setiap orang itu akan beda-beda, dan rata-rata yang setelah vaksinasi hanya mengalami gejala-gejala minor, dan itu normal.
ya kan? Kecuali kalau misalnya gejalanya itu berat. Nah, itu biasanya akan diruntut tuh, kenapa bisa sampai begini, gitu. Tapi sejauh ini dok, belum adakah atau mungkin apakah pernah menemukan kasus apa ya, bisa dibilang KIPI berat lah ya? KIPI. Ya, KIPI berat pasca Ya. melakukan vaksinasi COVID-19 ini dok? Oke, kalau kita lihat di Indonesia itu sangat jarang ya, angkanya tuh persennya tuh sangat kecil gitu yang mengalami KIPI. Dan kalau direntet lagi biasanya orang-orang yang memiliki penyakit bawaan sebelumnya. Kalau anak muda yang sehat walafiat itu jarang, hampir nggak ada malah yang mengalami KIPI kayak gitu. Makanya nggak perlu takut untuk vaksinasi, karena ketika ada yang mengalami KIPI, nah itu pasti akan dicari tahu kenapa gitu. Oke, baik. Kita jeda lagi Dr. Nadia dan juga Mas Fahmi, dan pemirsa kami masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan saya kembali ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini setelah kita tahu bahwa saat ini kan dikatakan bahwa aktivitas atau mungkin COVID-19 sudah mulai terkendali, bisa dibilang seperti itu. Lalu bagaimana dengan dinamika aktivitas komunitas Bike to Work sendiri saat ini? Apakah ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan artinya tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, atau seperti apa Mas Fahmi? Ya, Mbak Elisa, terima kasih. Memang ya kondisi yang update sekarang itu sepertinya aktivitas sudah mulai kembali ramai ya, kembali orang melakukan aktivitas, dan banyak sih contohnya ya, mungkin di jalanan sudah mulai macet, di tempat keramaian seperti tempat belanja juga macet dan lain sebagainya. Nah, bagi kami sebenarnya para pesepeda khususnya itu ya memang kembali ke habit kita dalam melakukan aktivitas gitu, yang setiap hari bekerja dengan sepeda itu sudah mulai kembali rutin gitu. Dan yang pesepeda Komingse ya, komunitas seminggu sekali pun juga sudah mulai kembali banyak ramai dan gitu. Dan saya sih melihat aktivitas ini memang kita terus pantau sama-sama ya, ketika ada teman-teman mau bikin acara, ya protokol 5S itu ya tetap kita edukasikan kepada mereka gitu. Karena yang jelas ketika kita paham, ketika kita sudah minimal pernah mengalami saat kemarin terpositif COVID, dan kita sudah pasti sadar diri gitu akan menjaga prokes ini untuk terus berkelanjutan gitu. Tapi saya lihat sih memang sudah mulai kembali kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif di lingkungan para penggiat olahraga sih khususnya. Oke, baik. Saya beralih ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, ini kalau juga dilihat bahwa kan sekarang juga muncul nih terkait dengan booster vaksin. Ini seberapa perlunya kah Anda melihat mungkin terkait dengan booster vaksin ini jika memang Indonesia telah memenuhi capaian vaksinasi dosis lengkapnya? Oke, kalau untuk dosis ketiga vaksin, untuk saat ini hanya untuk tenaga kesehatan aja ya. Dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang mereka itu berada di garda terdepan dan riskan untuk terpapar virus. Nah, untuk masyarakat umum sebenarnya setelah mendapatkan vaksin 2 dosis, yang diperlukan hanya bagaimana mencegah untuk virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau untuk dilakukan booster ketiga itu sampai saat ini sebenarnya masih belum diperlukan ya, dan pemerintah juga belum untuk mengadakan vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Jadi so far setelah 2 dosis harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ya, termasuk memakai masker, menjaga jarak. Karena kenapa disebut 5M? Karena memang semua 5M ini harus dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa kalau pakai masker tapi tidak menjaga jarak, ataupun menjaga jarak aja tetapi tidak memakai masker. Dan juga yang lain seperti mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Oke, tapi gimana dok kalau misalnya ada seseorang yang ternyata melewatkan atau ya ternyata dia pada saat harusnya vaksin kedua ternyata tidak sempat atau tidak bisa. Nah, apakah efektivitas vaksin dalam tubuhnya masih ibaratnya masih dapat diandalkan atau tidak, dok?
Oke, jadi kalau seseorang itu vaksinnya misalnya Sinovac, ketentuannya adalah 14 sampai 18 hari. Maka jangan ditunda lebih dari 7 hari setelah dari batas itu. Karena tentunya efektivitasnya bisa berkurang. Karena kenapa Sinovac itu jedanya 14 hari? Kenapa AstraZeneca jedanya itu dia 3 bulan ya? Karena memang menurut penelitian dia akan efektif ketika 2 dosis itu dengan rentang waktu yang sepanjang itu gitu. Tapi kalau misalnya ditunda lagi dengan alasan yang hanya nggak punya waktu atau lagi pergi keluar kota, nah itu sebaiknya jangan, karena nanti justru ketika terpapar virus, vaksin ini masih belum bisa bekerja optimal kayak gitu. Kecuali kalau misalnya setelah lagi seminggu setelah vaksin ternyata dia terinfeksi COVID, ya udah berarti harus setelah sembuh menunggu 3 bulan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya tanpa alasan itu tadi, hanya karena nggak punya waktu, nah itu sebaiknya jangan kayak gitu. Nanti membuat vaksin itu akhirnya tidak bisa bekerja optimal. Baik, jangan menunda-nunda vaksin ya kalau gitu ya. Nah, terakhir Betul. untuk Dokter Nadia dan juga Mas Fahmi, mungkin saya mulai dari Dokter Nadia, apa tentunya imbauan Anda kepada masyarakat? Oke, untuk masyarakat ya, buat teman-teman semua, tentunya kita masih berada di tengah pandemi walaupun PPKM ini sudah turun hingga di level 2. Tetap jalankan protokol kesehatan, jangan kasih kendor, dan juga terapkan lifestyle yang baik supaya tubuh kita itu tetap sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19. Baik, dari Mas Fahmi, silakan Mas Fahmi. Semoga teman-teman baik ruang lingkup komunitas maupun ruang lingkup lembaga swadaya masyarakat ataupun sosial masyarakat itu semestinya ikut turun tangan sama-sama mendorong, mengedukasi masyarakat untuk memastikan bahwasanya vaksin itu sebenarnya aman dan segera untuk vaksin gitu. Dan kita harus yakinkan walaupun di masa yang sekarang ini sudah lebih longgar, tapi sekali lagi seperti kata Dokter Nadia, jangan kendor. Tetap turuti prokes dan juga jaga kesehatan dengan bersepeda. Terima kasih. Baik, jangan kasih kendor ya, seperti itu ya Mas Fahmi ya. Jadi tetap ayo pakai masker dan ayo vaksin karena semua vaksin aman. Terima kasih Dokter Nadia dan terima kasih Mas Fahmi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.